Hürrem, hoş geldiniz. Hurrem segera memberikan kabar baik kepada Sulaiman bahwa ia telah mengandung anak, yaitu seorang pangeran. Jadi Hurrem ini kebiasaannya, setiap kali dia hamil, dia pasti bilang itu anak laki-laki. Kadang pedenya luar biasa ya. Nah, saat dengar suara Hurrem, Leo segera berbalik perlahan untuk memastikan bahwa itu adalah Alexandra. Dan ternyata itu benar Alexandra. Alexandra. Coba bayangkan gimana perasaan Leo saat itu. Pria yang selalu menantikan kekasihnya dengan setia, bahkan mencari kekasihnya kemanapun. Dan seketika melihatnya bersama pria lain dan bahkan sedang mengandung. Cinta sejatinya yang selalu ia kenang dan selalu membayanginya, kini sudah menjadi milik orang lain. Balik ke cerita lagi. Mendengar Hurrem telah hamil, raja pun sangat senang. Kayaknya si Hurrem ini subur kali ya, lalap dia hamil. Sambil berjalan bersama Sulaiman, Hurrem menanyakan siapa para pria yang bersama Sulaiman. Dan Sulaiman pun mengatakan bahwa itu adalah seorang pelukis yang ditunjuk Ibrahim untuk melukisnya. Mendengarkan hal itu, Hurrem pun menanyakan apakah dia bisa melukis untuk kita berdua. Sulaiman pun berkata, baiklah. Tapi aku ingin melihat bagaimana ia melukis diriku dulu. Hurrem pun senang mendengar Sulaiman memenuhi permintaannya. Setelah Sulaiman meninggalkan taman, Ibrahim pun menyuruh Leo untuk datang besok lagi karena Raja Sulaiman sedang sibuk. Tapi begitu ia melihat wajah Leo yang pucat, Ibrahim pun bertanya-tanya. Leo pun menjawab bahwa ia sangat lelah karena semalam ia bekerja terlalu berat hingga ia tidak tidur. Ibrahim pun menyuruh Leo untuk pergi dan beristirahat. Padahal nggak tahu aja ya kan, lagi sok kaget abis lihat pujian hatinya bersama seorang raja. Buat yang nggak tahu kenapa Hurrem bisa meninggalkan Leo, lihat di episode 1 ya. Leo menanyakan kepada Matrakci siapa para wanita itu. Matrakci menjelaskan, satu adalah Hatice adik raja dan tunangan Ibrahim, dan satu lagi adalah Hurrem yang berasal dari Crimea, anak seorang pendeta, dan kini menjadi seorang muslim dan menjadi salah satu istri Raja Sulaiman. Ia sudah punya 2 anak dan sekarang akan menjadi ketiga. Leo pun hanya bisa diam mendengarkan semua perkataan Matrakci. Perayaan kembang api karena hari pernikahan Hatice esok hari pun dilakukan. Hatice dan Gulfem melihat kembang api itu dari balkon dan kemudian pergi ke taman bersama Nigar untuk menemui Ibrahim. Mengucapkan perpisahan karena Ibrahim akan berada di istananya mulai malam ini. Jadi besok Hatice akan diantarkan ke istana Ibrahim. Makanya malam ini mereka berpisah sementara. Nigar melihat tangan Hatice yang menyentuh Ibrahim. Mungkin dalam hatinya, kapan aku memiliki orang yang mencintai diriku kali ya? Kasihan memang jadi budak ya. Nah, saat akan meninggalkan Ibrahim, Nigar mengucapkan selamat kepada Ibrahim dan semoga Ibrahim bahagia. Lalu Ibrahim menyentuh wajah Nigar dan mengatakan kamu juga. Disentuh sama pria pertama kali membuat Nigar menjadi terpauk. Ya, dari sinilah Nigar udah mulai pauk ya. Dia pun linglung gak tahu mau arah kemana. Di kediaman istana Ibrahim, ayah dan adik Ibrahim bersama Leo dan Matrakci saling berbincang menantikan kehadiran Raja Sulaiman. Tak lama Sulaiman pun telah sampai. Sementara di istana Ottoman, para wanita juga mengadakan perayaan. Mereka semua menikmatinya kecuali Mahidevran. Sebenarnya nggak mau jadi pembenci Mahidevran ya, tapi sebaiknya memang Mahidevran itu harusnya lebih ceria. Tapi hidupnya selalu aja kelabu, dia menangis bahkan saat pesta pun sama. Kembali ke istana Ibrahim. Raja Sulaiman pun mendatangi keluarga Ibrahim. Ayah Ibrahim pun dengan tunduk memberi hormat pada Sulaiman dan mengucapkan terima kasih kepada Sulaiman atas kedatangannya di malam pernikahan Ibrahim.
dengan takut dan gemetar pastinya. Ya tahulah ya, keluarga Ibrahim hanya seorang nelayan dan kini harus berhadapan dengan raja. Apa enggak gimana gitu jantungnya. Raja pun menanyakan apakah mereka merasa bahagia di tempat ini. Adik Ibrahim, Niko, yang wajahnya mirip Ibrahim pun berkata dengan terbata-bata, "Kami tidak tahu harus berkata apa, karena kami hanya seorang nelayan. Maafkan jika kami melakukan kesalahan. Kami berdoa semoga keluargamu selalu bahagia." Raja pun menjawab, "Aku melihatmu seperti ini dan ingin memanggilmu Pargali, karena kalian berdua sangatlah mirip. Dan kamu tahu abangmu Ibrahim sangat penting bagiku," kata raja. Pagi pun tiba, Hurem berada di kamar Sulaiman saat itu, dan ia berteriak kesakitan karena anak dalam perutnya menendangnya. Sulaiman pun terbangun dan mengatakan bahwa pangeran dalam perut Hurem memberikan hari-hari yang sulit pada ibunya. Dan setelahnya ia segera bersiap untuk pernikahan Hatice. Hatice pun bersiap dengan gaun pengantin merahnya. Ia tampak sangat cantik. Setelah itu ia pun mengatakan pada ibunya bahwa ini adalah hari terakhirnya di tempat ini, tapi tetaplah mencintainya. Ibu Suri pun berkaca-kaca mendengar ucapan putrinya dan mereka pun saling berpelukan. Tak lama Raja Sulaiman pun sampai di sana. Ia memberikan hadiah kalung yang ia buat kepada Hatice dan mengatakan, "Melihatmu bahagia adalah membuatku merasa damai." Hatice mengatakan, "Sampai nafasku habis maka aku akan menjaga kalung ini selalu." İşte bugün senin saadetini görmek benim kalbime oldu. boynumdan çıkarmayacağım. Di kediaman Ibrahim, ucapan pernikahan pun sudah dibacakan. Setelahnya ya Ibrahim pun memeluk Ibrahim dan memberikan hadiah kecil berupa alat jarum jaring. Ibrahim pun mengatakan, "Aku tak akan pernah melupakan asalku." Hatice pun diantarkan menuju istana Ibrahim. Di sepanjang perjalanan, Mahidevran lagi-lagi memancing kesabaran Hurem. Ia mengatakan bahwa Hurem adalah penipu dan ia tak akan bisa dibodohi oleh Hurem. Dan Hurem pun menjawab, "Berhubungan baiklah dengan saya karena itu baik bagimu." Mendengar jawaban Hurem, Mahidevran pun terdiam. Ternyata Hurem sudah tak segila seperti dulu lagi ya guys. Di dalam kereta, Hurem mengatakan bahwa putranya terus menendangnya. Mendengar kata putra, Gulnihal pun protes. Ia mengatakan, "Kamu terus mengatakan putra. Terakhir kali itu menjadi wanita." Hurem pun mengatakan, "Mahidevran punya satu putra. Aku ingin punya 2 putra." Gulnihal, "Berdoalah." Hurem pun meminta pada Gulnihal. Gulnihal pun mengangguk iya. Pertemanan mereka sekarang terlihat sangat manis. Raja telah sampai di istana Ibrahim, lalu ia memberikan salah satu cincin dari jarinya kepada Ibrahim sebagai hadiah. Ibrahim pun tak menyangka bahwa raja akan memberikan hadiah berharga itu. Ibrahim lalu mengucapkan terima kasih atas hadiah yang menakjubkan itu. Ternyata Hurem tak bisa melanjutkan perjalanan karena ia akan melahirkan. Ia pun kembali ke istana Ottoman. Ibu Suri dan rombongan sudah sampai di istana Ibrahim. Menyadari bahwa Hurem tak kunjung datang, Ibu Suri pun meminta Nigar untuk segera memeriksa. Begitupun dengan raja yang mendapatkan kabar dari Mustafa bahwa Mehmet tak juga terlihat. Sulaiman pun kemudian memanggil Sumbul dan menyuruhnya untuk memeriksa. Jadi meskipun ini perayaan tetap dipisah ya guys antara wanita dan pria. Dan Daye pun menyampaikan bahwa Hurem akan melahirkan. Nigar bersama Gulnihal telah berada di sana membantunya. Mendengar hal itu, Mahidevran berharap Hurem melahirkan wanita. Sementara Gulsa berharap Hurem mati saat melahirkan agar air mata Mahidevran tak lagi berlinang.
Pengikut Mahidevran ini memang sangat-sangat menyayangi Mahidevran ya guys. Dia rela bahkan berbuat kejahatan. Berbeda dengan pengikut Hurrem yang otaknya masih waras. Tapi salut sih dengan kesetiaan dan seperasaannya sama si Gulsa ini. Setelah perjuangan dan teriakan yang panjang, akhirnya Hurrem berhasil melahirkan. Dan itu adalah seorang pangeran. Hurrem pun tertawa bahagia. Kini ia sudah punya 2 pangeran. Sultanım. Allah'ım çok şükür. Berita bahagia itu pun sampai kepada Ibu Suri. Dan rasa bahagia terpancar dari wajah Ibu Suri. Namun berbeda halnya dengan Mahidevran. Ağlama. Niye doğurdun şehzadeyi? Selesai pernikahan, Ibu Suri dan Sulaiman pun kini sudah berada di kamar Hurrem. Sulaiman memberikan nama anaknya adalah Selim. Allah analı babalı huzurla büyüt. Teşekkür ederim. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe. Nah, di Istana Ibrahim ya gitulah ya malam pengantin, apalagi yang mau diceritakan. Pagi pun tiba, Hatice mendatangi kamar Hurrem, kemudian menggendong Selim. Hurrem pun meminta maaf karena tak bisa hadir di pernikahannya, karena ia melahirkan. Hurrem pun menanyakan apakah Hatice bahagia. Ia pun menjawab ia sangat bahagia. Di taman, Raja bersama Mustafa. Jangan kaget lihat Mustafa sekarang ya, udah gede. Padahal cuma selisih 9 bulan waktu dari Hurrem mulai mengandung. Tapi udah segede ini, ya udahlah ya. Hatice mendatangi kamar Ibu Suri dan mengundangnya makan malam di istananya besok. Sementara Sulaiman untuk pertama kali mengajak Hurrem pergi bersamanya. Hurrem bertanya kemana mereka akan pergi. Sulaiman pun mengatakan kemanapun kamu mau pada Hurrem. Hurrem pun menjawab, kemanapun kamu pergi itu adalah surga untukku. Hehehe, Sulaiman dan Hurrem ini emang suka banget berkata-kata puitis ya guys. Hurrem dan Sulaiman berjalan-jalan, lalu kemudian Hurrem melepaskan sepatunya. Sulaiman menanyakan mengapa Hurrem melakukannya. Hurrem pun menjawab, ia terbiasa melakukannya sejak kecil. Ibunya selalu mengatakan bahwa berjalan tanpa alas kaki di bumi itu akan menghilangkan semua masalah dan kesedihanmu. Bumi akan memberikanmu kebahagiaan dan kegembiraan. Sulaiman pun mengatakan kalau Ibu Hurrem itu berbicara dengan baik. Tapi seseorang hanya dapat menemukan kedamaian di bumi. Tetapi saya tidak yakin apakah itu ada di bumi atau di dalamnya, kata Sulaiman. Mereka menikmati waktu bersama di dalam hutan. Sulaiman memberikan Hurrem 2 burung parkit. Hurrem menanyakan apakah mereka akan berselingkuh. Sulaiman menjawab bahwa mereka mencintai satu sama lain. Hurrem pun tersenyum menganggap burung itu sama seperti mereka. Malam pun tiba. Di Istana Ibrahim di meja makan, Ibrahim menyatakan kepada Hatice bahwa ia adalah surganya dan memuji kecantikan Hatice hingga membuat matanya buta. Hatice pun menjadi malu, ia pun tersenyum sambil mengatakan, semoga aku adalah surgamu selamanya. Di sisi lain, Hurrem dan Sulaiman masih berada di hutan. Nampaknya mereka bermalam di hutan. Tentu aja ini membuat Mahidevran yang di dalam istana semakin merasa kelabu. Ia merasa sudah ditinggalkan. Pagi pun tiba. Hurrem meminta kembali karena anaknya pasti akan menunggunya. Di istana,
Mahidevran menanyakan pada Ibu Suri tentang Sulaiman dan Hurrem yang masih belum kembali. Apakah mereka akan pergi selamanya? Mahidevran menanyakan pada Ibu Suri. Tentu saja itu tidak mungkin. Hurrem punya anak di sini dan ia tak mungkin meninggalkannya. Dan hari ini adalah perjamuan makan malam di rumah Hatice. Tidak mungkin Sulaiman melewatkannya, kata Ibu Suri kepada Mahidevran. Mahidevran pun menjadi tenang kembali. Tak lama, Hurrem telah sampai di istana dan membawa burung pemberian Sulaiman. Ia bertemu dengan Nigar dan menunjukkan burung yang diberikan Sulaiman kepadanya, sambil mengatakan burung itu mencintai satu sama lain sama seperti aku dan Sulaiman. Dan pada saat itu dari atas, Mahidevran melihat kejadian itu. Hatinya pun kembali menjadi semakin pedih. Sabaha kadar orada gibiydi. Hurrem juga menunjukkan kepada anak-anaknya yang kini sudah beranjak dewasa. Ia memberitahukan pada Gulnihal yang berada di sana bahwa itu adalah pemberian Sulaiman padanya. Hurrem juga mengatakan bahwa ia akan tampil cantik saat makan malam di tempat Hatice malam ini. Malam pun tiba. Ibrahim dan Hatice tampak sedang menunggu. Tak lama rombongan Ibu Suri sampai dan mereka pun menyambutnya. Ibu Suri memandang meja yang berada di ruangan itu dan menanyakan apakah nantinya mereka akan makan di sana. Hatice pun menjawab iya kepada Ibu Suri. Tampaknya Ibu Suri agak sedikit tidak menyukai bila makan dengan posisi yang sama. Karena kan biasanya kalau di istana Ottoman hanya dia yang duduk di kursi dan lainnya berada di bawah. Ibrahim pun menunjukkan tempat lain sebelum makan agar Ibu Suri bisa tenang duduk sambil menunggu Raja Sulaiman tiba. Di sisi lain, Sulaiman dan Hurrem sedang di perjalanan menuju istana Ibrahim. Hurrem sangat bahagia menghabiskan waktu selalu bersama Sulaiman. Dan hingga mereka pun sampai di istana Ibrahim. Leo juga berada di sana. Ia sepertinya sangat ingin melihat Hurrem. Ia pun mengintip dari balik pintu. Leo, kenapa kamu masih belum pergi? Kenapa masih ingin menemui Hurrem? Apalagi yang kamu harapkan dari Hurrem, Leo? Ia telah mencintai Sulaiman, bahkan rela melakukan kejahatan untuk mempertahankan prianya, yaitu Sulaiman, agar tak mencintai wanita lain. Ia bahkan sudah melahirkan 3 anak. Apa yang ingin kamu mau, Leo? Apa kamu ingin masuk ke tengah-tengah percintaan antara Hurrem dan Sulaiman? Itu sangatlah berbahaya, Leo. Nyawamu taruhannya. Udah sini sama awak aja. Hahaha. Kembali ke cerita, mohon maaf ya guys. Sulaiman memandang ruangan itu dan menanyakan juga tentang meja yang ada di depannya. Menanyakan dari mana ia mendapatkannya. Ibrahim pun menjawab itu adalah hadiah dari Venesia. Ibrahim dan Sulaiman tampaknya memiliki selera yang berbeda, di mana Ibrahim lebih menyukai hal-hal yang bergaya Eropa. Makan malam pun segera dimulai. Sulaiman berbincang dengan Ibu Suri bahwa Ibu Suri mengagumi istana Ibrahim, tapi ia tak ingin kalau hal itu berada di harimnya. Bahkan Ibu Suri mengkritik lukisan di dinding yang menunjukkan aurat. Sulaiman pun menjawab itu tak akan ada di harim. Ibrahim mengatakan bahwa yang melukis di dinding itu adalah orang Crimea itu juga, dan ia masih berada di sini. Sulaiman pun mengatakan undang dia kemari, aku akan mengucapkan selamat kepadanya. Ibrahim pun melakukannya. Ibrahim pun memperkenalkan kepada semuanya bahwa ialah yang melukis dan membuat ruangan itu menjadi indah. Sulaiman pun menyuruhnya mendekat. Saat itu Hurrem masih menikmati makanannya dan tidak menyadari ataupun memandang ke arah Leo. Saat Leo mendekat, Hurrem pun melihatnya dan membuat Hurrem menjadi terdiam. Tak menyangka itu adalah Leo tunangannya. Raut wajah Hurrem menjadi tegang dan sedih. Selesai. Semakin seru ya ceritanya.
Apa yang akan dilakukan Hurrem setelah melihat Leo? Apakah ia akan kembali bersama Leo dan meninggalkan Sulaiman? Dan apa yang akan dilakukan Leo saat sudah melihat Hurrem berada di depannya sekarang? Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh di-subscribe supaya setiap aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton. Mohon maaf bila suaraku tak senyaman angin sepoi-sepoi. Tetap selalu bahagia meski tak ada harta. Saya Eni pamit, sampai jumpa. Bye.